Kemalangan besar berawal dari hal sepele. Beberapa tahun silam, tak satu pun semak berduri ada di seluruh daratan Australia. Seorang Skotlandia yang sangat mengagumi tumbuh-tumbuhan berduri beranggapan bahwa sungguh menyedihkan apabila suatu negara seluas seperti itu tidak memiliki simbol yang mengagumkan dan menakjubkan akan kebesarannya. Karena itu, ia mengumpulkan biji-biji semak berduri dan membungkusnya dalam suatu bungkusan kecil, kemudian mengirimnya kepada salah seorang temannya di Australia. Ketika bungkusan itu tiba di kantor pos Sydney, salah seorang pegawai kantor pos mengatakan, "Ya, biarkan saja, ini hanya satu bungkusan kecil yang akan membuat seseorang bahagia. Lagi pula ini hanya akan ditaburkan di pekarangan kok." Semua pernyataan itu benar, tetapi kini seluruh wilayah Australia ditutupi semak berduri itu. Ia telah menjadi bencana bagi para petani. Kisah yang sama terjadi dengan kelinci di Australia, atau hama tumbuhan yang diimpor ke Amerika Utara yang telah membunuh setiap pohon berangan dan pohon elm Belanda di seluruh daratan itu. Diceritakan oleh William Barclay. Memberi kesaksian, Bibi Sophie, seorang pembantu yang bertobat, biasa berkata bahwa ia telah dipanggil untuk membersihkan lantai dan berkhotbah. Kemanapun ia pergi, ia akan bersaksi tentang Kristus, Sang Juru Selamat kepada orang-orang lain. Suatu saat, seseorang mengejeknya dengan mengatakan bahwa ia telah melihatnya beberapa waktu lalu berbicara tentang Kristus kepada patung kayu Indian yang berdiri di depan toko cerutu. Sophie menjawab, "Mungkin saya telah melakukan itu, penglihatanku kurang baik. Tetapi berbicara tentang Kristus kepada sebuah patung Indian tidak seburuk menjadi seorang Kristen yang bersikap seperti patung kayu yang tidak pernah bersaksi kepada orang-orang tentang Kristus." Diceritakan oleh William Barclay. Makna sebuah nama baik. Pada suatu ketika, seorang pengusaha menangkap seorang pencuri yang sedang berusaha mengambil dompetnya. Pencuri itu membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai pekerjaan dan sekarang sedang kelaparan. Ia baru saja mengakhiri masa kurungan dan dengan reputasi seperti itu, ia tidak akan mendapat pekerjaan. Ia mengatakan bahwa setiap kali ia memberikan namanya, reputasinya sedemikian buruk sehingga tidak ada seorang pun yang memperkerjakannya atau mempercayainya. "Baik," kata pengusaha itu, "ambillah namaku, saya tidak pernah mengotorinya dalam hidupku. Saya memberikannya kepadamu, ambillah dan jagalah agar tetap bersih." Kemudian ia memberi rekomendasi pekerjaan kepadanya. 15 tahun kemudian, pengusaha itu diberitahukan oleh sekretarisnya bahwa ada seseorang pria apik mencarinya. Ia melihat buku tamu dan menemukan bahwa mereka berdua mempunyai nama yang persis sama. Ketika ia membuka pintu kantornya untuk mempersilahkan tamunya masuk, berdirilah di hadapannya seorang pria berpakaian indah dengan penampilan yang terhormat dan berkata, "Saya merasa terpanggil untuk berterima kasih kepada Anda bahwa sekarang saya sudah menjadi seorang eksekutif di perusahaan yang Anda rekomendasikan kepadaku 15 tahun silam. Sekarang Anda menyaksikan saya seperti ini. Saya berhutang budi kepada kemurahan hati Anda. Dan di atas semua itu, atas pemberian nama Anda sendiri yang masih belum pernah dicemari hingga kini." Diceritakan oleh William Barclay. Alat di tangan Tuhan. Pada suatu ketika, peralatan-peralatan tukang kayu mengadakan rapat. Saudara Martil bertindak sebagai pemimpin rapat, tetapi sidang memberitahukan kepadanya agar ia meninggalkan tempat itu karena dia terlalu berisik. Martil menjawab, "Kalau saya meninggalkan tukang kayu, maka saudara Scrooge harus mengikuti aku. Kamu sekalian harus memutar dan memutarnya berkali-kali sebelum kamu dapat menyuruhnya pergi kemanapun kamu kehendaki." "Baik, saya akan pergi," kata Scrooge. "Tetapi nanti saudara Ketam juga harus meninggalkan tempat ini. Semua pekerjaannya hanya di permukaan, tidak ada kedalaman pada dirinya." Menanggapi pernyataan ini, saudara Ketam berkata, "Baik kalau begitu, saudara Penggaris, engkau harus meninggalkan tempat ini juga, karena engkau selalu mengukur masyarakat ini seolah-olah hanya engkaulah yang benar." Saudara Penggaris mengeluh melawan saudara Kertas Pasir, katanya, "Ia juga harus meninggalkan tempat ini karena ia bertindak terlalu kasar. Ia selalu menjengkelkan hati orang." Di tengah-tengah perdebatan yang semakin panas itu, masuklah tukang kayu. Ia mengenakan baju kerjanya dan memasuki tempat kerja. Satu demi satu dipergunakannya martil, sekrup, ketam, penggaris, dan kertas pasir.
Ketika hari kerja telah usai, ia telah menyelesaikan sebuah mimbar untuk dijadikan tempat mewartakan sabda Allah. Penilaian tergesa-gesa. Suatu hari, kami sekelompok anak-anak menerbangkan layang-layang di sebuah tempat terbuka di kota. Layang-layang saya menukik ke kebun yang dikelilingi pagar yang tinggi. Saya telah mendengar segala macam cerita yang mengerikan tentang orang tua renta yang tinggal di sebuah rumah besar di balik pagar itu. Mereka mengatakan bahwa jika ia menangkap anak-anak di pekarangannya, ia akan menyiksa mereka, kemudian mengunci mereka di dalam sebuah gua. Walaupun telah mendengar cerita itu, saya memutuskan untuk melompati pagar dan mengambil layang-layang itu. Maka teman-temanku membantu saya memanjati tembok pagar itu. Saya meloncat masuk, berlari ke arah semak-semak tempat layang-layangku tersangkut. Tiba-tiba berdiri di sana seorang tua memegang sebuah sabit rumput dan memandang ke layang-layangku. Saya sangat ketakutan, ingin berbalik dan lari, tetapi ia mungkin akan segera menyusul saya. Akan tetapi, ketakutan saya tiba-tiba menghilang, tak kala ia berjalan begitu perlahan mendekati saya dan dengan suara yang sangat halus berkata, "Nak, jangan takut, saya tidak akan menyakitimu." Ia membiarkan saya mengambil layang-layang saya, bahkan menemani saya ke pintu gerbang. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, jika terjadi lagi seperti ini, bunyikan saja bel di pintu gerbang." Ia mengelus-ngelus kepala saya dan membiarkan saya pergi. Ia sangat ramah. Ia sama sekali tidak seperti yang diceritakan kepada kami. Diceritakan oleh William Barclay.